Saya di sini akan memberikan penjelasan tentang statistik sosial. Video kali ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester statistik sosial. Pertama, saya akan menjelaskan definisi statistik sosial beserta ruang lingkup statistik sosial. Statistik sosial dalam definisinya ada dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, statistik sosial merupakan data ringkasan yang berbentuk angka atau yang disebut dengan kuantitatif. Dalam arti luas, statistik sosial merupakan suatu ilmu dan juga seni bagaimana cara pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data, dan analisis data. Cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak diambil secara menyeluruh atau sampel. Ruang lingkup statistik sosial ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif bersifat menguraikan gejala kuantitatif secara numeris dari gejala tersebut. Dapat ditafsirkan lebih jauh informasi apa di balik data tersebut. Contoh dari statistik deskriptif merupakan mahasiswa baru angkatan 2019 berumur rata-rata 18 tahun. Statistik inferensial merupakan cara atau gambaran yang digunakan untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan suatu dugaan yang didapat dari statistik deskriptif. Statistik inferensial terbagi menjadi dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Saya akan menjelaskan tentang definisi populasi, definisi pengelompokan populasi, dan definisi sampel. Populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan menjadi satu sama lain karena karakteristiknya. Pengelompokan populasi merupakan populasi yang sejenis yang dikumpulkan atau dikelompokkan menjadi satu. Sampel merupakan bagian dari populasi, sebagian atau wakil populasi yang diteliti, yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam statistik sosial, data memiliki dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka. Dalam data kualitatif terdapat skala pengukuran data, yaitu nominal dan ordinal. Data nominal dikelompokkan, sedangkan data ordinal berdasarkan tingkatan. Untuk aplikasi dalam penelitian, dalam data kualitatif yaitu pengelompokan jenis kelamin pada suatu kelas. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dapat diukur dengan pasti. Dalam data kuantitatif terdapat skala pengukuran, yaitu data interval dan rasio. Data interval adalah data terukur pasti, tapi nilai mutlak tidak nol. Sedangkan data rasio adalah datanya jika nilai nol, maka tidak ada makna. Untuk aplikasi dalam penelitiannya yaitu menentukan jumlah masyarakat di kampung A yang sekolah di SMA negeri. Variabel merupakan suatu objek, sifat, atribut, dan nilai dari suatu benda, orang, dan kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi atau ciri-ciri khusus yang membedakan antar satu dengan yang lainnya. Untuk konsep variabel sendiri yang saya pahami, variabel diperoleh dari suatu proses yang dimulai dari adanya suatu konsep. Konsep merupakan gambaran umum mengenai suatu fenomena yang masih bersifat abstrak. Kemudian, konsep tadi diuji kebenarannya atau sering disebut dengan metodologi. Kemudian, menghasilkan sebuah teori. Teori ada dengan realitas yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Namun, antara teori yang ada dengan realitas yang terjadi sangat berbanding terbalik atau tidak sinambung. Sehingga, menuailah sesuatu yang disebut dengan masalah. Masalah bisa terjadi karena ketidaksinambungan antara teori dengan realitas yang terjadi. Dalam sebuah masalah, pastilah terdapat objek. Dan antara objek satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan ciri. Hal inilah yang dinamakan dengan variabel. Jenis-jenis variabel ada dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain yang ada dalam sebuah penelitian. Sedangkan variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi baik oleh variabel bebas maupun variabel luar yang ada dalam sebuah penelitian. Kegunaan variabel bebas dalam penelitian adalah variabel yang mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sedangkan variabel terikat ada karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Kegunaan variabel dalam penelitian adalah variabel merupakan ciri dari suatu objek yang sedang diteliti. Kemudian, variabel tersebut dihimpun dan dikelola sehingga menghasilkan sebuah data. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah informasi yang kemudian dipergunakan sebagai bahan pengambilan sebuah keputusan atau kesimpulan. Regresi adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh dan hubungan antar variabel yang ada dan hubungan atau pengaruhnya diwujudkan dalam model matematis. Hasil dari analisis regresi ini dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan dan kesimpulan. Data yang digunakan dalam analisis regresi adalah data kuantitatif, karena analisis regresi hanya dikenal dalam penelitian kuantitatif. Analisis regresi digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel berpengaruh atau tidak, berhubungan atau tidak. Setelah mendapatkan hubungan antar variabel, kemudian kita analisis untuk mendapatkan kesimpulan dalam sebuah penelitian. Selain itu, hubungannya analisis regresi dengan variabel adalah A. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Hubungannya juga bisa berubah sebab akibat.
B. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. C. Dapat juga digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel yang lain. Contoh kasus dalam regresi penelitian yaitu, ini ada seorang pengusaha bernama Adrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Dari pernyataan tersebut didapat variabel dependen Y adalah volume penjualan dan variabel independen X adalah biaya promosi. Data-data dapat ditabulasikan sebagai berikut. Nih guys, untuk melihat data SPSS-nya, dilihat dari sini ya cara-caranya, langkah-langkahnya. Untuk hasilnya, nih guys. Oke, dari hasil perhitungan itu didapatkan Y sama dengan A plus BX. Konstanta A sama dengan 45.286. Koefisien regresi B sama dengan 1.238 dan T hitung sama dengan 1.419. Selanjutnya yaitu menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Jika ditetapkan hipotesis sebagai berikut. H. Tidak ada pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. H. Ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, pengujian dua sisi dan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 sama dengan 10 min 1 min 1 sama dengan 8. Di mana N jumlah data, K jumlah variabel independen, maka diperoleh T tabel sebesar 2, 30, 600. Dapat dilihat pada Microsoft Excel dengan mengetikkan sama dengan tin F dalam kurung 0,5,8 lalu tekan enter. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang statistik sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian materi atau ada kesalahan dalam perbuatan, perkataan dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.